Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bahas report speech. Nah, report speech adalah pernyataan yang dilaporkan. Baik, sebelum saya lanjutkan pembahasan dari materi ini, silahkan siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Tulis materi ini di buku kalian agar kalian bisa mengingatnya kembali. Lalu, pastikan bahwa kalian menonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham tentunya. Baik, saya lanjutkan lagi. Report speech itu perubahan dari direct speech ke indirect speech. Lalu apa sih direct speech dan indirect speech itu? Direct speech adalah omongan langsung, sedangkan indirect speech adalah omongan tidak langsung. Contohnya begini, saya akan berikan gambaran untuk kalian agar kalian bisa lebih paham. Misalnya ada 3 siswa nih. Siswa pertama namanya A, siswa kedua namanya B, siswa ketiga namanya C. Si A bilang sama B, I am so hungry. Saya lapar, kata A. Lalu si B melaporkan ke C. She was so hungry. Dia lapar. Nah, omongan A ke B namanya direct speech, omongan langsung. Sedangkan omongan yang dilaporkan oleh B ke C itu namanya indirect speech. Nah, di situ ada perubahan dari I am so hungry ke she was so hungry ya. Nah, nanti kita akan belajar kenapa itu berubah, begitu. Oke, lanjutnya, report speech ada 4 jenis. Yang pertama report statement, report orders, report question, dan report request. Kita bahas dulu satu-satu, yaitu yang report statement. Report statement biasanya di direct speech-nya itu menggunakan present tense, past tense, present perfect, future, present continuous, present perfect continuous, lalu past continuous dan future continuous. Begitu. Biasanya di direct speech-nya menggunakan tenses ini. Saya berikan contoh, misalnya di bagian direct speech itu menggunakan simple present tense. Seperti yang kita tahu bahwa pola kalimat simple present tense itu subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, I was drink coffee. She said. I sebagai subjek, verb satunya drink, objeknya coffee. Pas ya dengan pola kalimatnya. Lalu kita ubah ke indirect speech. Kalau di direct speech-nya menggunakan simple present, diubah ke indirect speech maka menjadi simple past. Nah, simple past itu sendiri pola kalimatnya adalah subject plus verb 2 plus object. Maka yang tadinya I always drink coffee, she said, berubah jadi she says that she always drink coffee. Verb 1 yang dari drink jadi drink. Oke? Yang tadinya di sini she say taruh di depan, she says that, dia berkata bahwa dia selalu minum kopi. Begitu. Paham ya? Direct speech identiknya itu menggunakan tanda petik di awal dan di akhir kalimat. Sedangkan indirect speech itu tidak ada tanda petiknya. Baik, selanjutnya kita bahas report orders. Contoh kalimatnya, eat your food now, she said. Bisa dilihat di sini ada tanda petiknya, berarti ini direct speech. Lalu kita ubah ke indirect speech, jadi she told the girl to eat her food right then. Yang berubah adalah tanda petiknya tidak ada, lalu si said-nya berubah jadi told. Kenapa jadi told? Kenapa tidak said? Karena di kalimat ini direct speech-nya itu dia itu report orders atau memerintah, jadi pakai yang told, bukan pakai yang si say, bukan ya, pakai si told.
Nah, berkata ke siapa? Ke gadis itu misalnya. Berarti she told the girl. Untuk apa? To eat, untuk makan. Her food. Right then. Nah, perubahan now ke right then juga nanti ada dijelaskan di video ini. Jadi tonton sampai selesai ya. Selanjutnya kita akan bahas report question. Contoh pertama ada are you okay? She said berubah jadi she asked me if I was okay, atau she asked me whether I was okay. If dan whether artinya apakah. Perubahannya, tanda petiknya sudah tidak ada di sini dan are-nya berubah jadi was lalu ditambah if sama whether. Oke, selanjutnya ada contoh juga. She said, how often do you play soccer? Berubah jadi she asked me how often I play soccer. Yang tadinya play jadi play. Oke, selanjutnya kita bahas report request, permintaan. Could you bring me my book tonight? Berubah jadi she asked me to bring her book that night. Perubahannya adalah tanda petiknya di sini sudah tidak ada. Lalu depannya yang tadinya di sini she asked me atau she said berubah jadi she asked me to, untuk membawa bukunya malam itu. Yang tadinya malam ini jadi malam itu. Next. Nah, ini perubahan tensesnya. Seandainya di direct speech menggunakan present tense, maka di indirect speech akan berubah jadi past tense. Kalau di direct speech-nya menggunakan present continuous, di indirect speech-nya harus dirubah menjadi past continuous. Selanjutnya, jika present perfect berubah jadi past perfect, past tense berubah jadi past perfect, dan future berubah jadi past future. Nah, kalian harus tahu pola kalimat dari tenses ini. Jika belum tahu, nanti kita akan bahas tenses ini satu-satu. Tapi di next video, karena nanti waktunya akan sangat lama jika menjelaskan satu-satu. Oke, ini ada contoh nih. She said, I am going to watch TV. Berubah jadi she said she was going to watch TV. She said I can watch TV. Jadi she said she could watch TV. Jadi yang tadinya I am going to jadi she was going to. Di sini she berdasarkan dari she said she was going to watch TV. Lalu kalau di direct speech-nya menggunakan can, indirect speech-nya jadi could. Dan jika menggunakan my di direct speech, indirect speech-nya berubah jadi might. Selanjutnya, ini might tetap jadi might. Kalau di direct speech-nya might, indirect speech-nya might juga. She said, I must watch TV. Berubah jadi she said she had to watch TV. Hafalin ya, ditulis lalu dihafalkan. She said I have to watch TV. Jadi she said she had to watch TV. Nah, kalau di direct speech yang menggunakan should, di indirect speech yang tetap menggunakan should. Contoh lagi, she said I ought to watch TV. Jadi she said she ought to watch TV. Paham ya perubahannya ya? Bisa dilihat sendiri di situ. Lalu she said watch TV. Kalimat perintah nih. Jadinya she told me to watch TV. Pakai told karena kalimat perintah begitu. She said, "Do you watch TV?" She asked me if I watch TV. Nah, ini dia expression of time. Perubahan dari direct speech ke indirect speech. Now jadi then atau at the time. Today jadi that day. Yesterday jadi the day before. Dan seterusnya. Oke.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga paham. Kalau misalnya belum paham, silahkan tinggalkan komentar kalian. Boleh tanya apa yang belum paham, atau boleh request mau bahas yang mana, materi apa selain ini juga boleh. Oke, see you. Thanks for watching. Bye.